Sahabat kelasku yang berbahagia, kita sampai pada video yang saya bisa katakan lumayan penting ya bagi kita para salesperson ya. Jadi kalau pada video sebelum ini kita membahas mengenai pentingnya sebuah tujuan, maka kalau boleh kita simpulkan tujuan bagi kita para salesperson itu bisa berupa sebuah strategi penjualan. Ya. Maka dalam video kali ini saya ingin berbagi kepada Anda bagaimana menyusun strategi penjualan yang bisa dikatakan pasti berhasil. Atau kalau dalam kelas-kelas hypnoselling disebutkan bahwa eh, penawaran kita nanti itu tidak akan tertolak. Nah, kalau di video sebelumnya saya menyebutkan mengenai kenapa kita perlu memiliki goal gitu. Apa definisi goal? Maka membuat goal saja ternyata tidak cukup. Kalau goal boleh disebut sebagai dream, kalau kita hanya membuat goal saja dan tidak melaksanakannya, maka itu hanya mimpi di siang bolong. Maka yuk kita buat goal kita sendiri, kita membuat strategi penjualan kita sendiri, dan kita berusaha keras untuk mewujudkan goal tersebut. Sahabat kelasku yang berbahagia, saya akan menceritakan mengenai kisah nelayan dan para penggemar sashimi di Jepang. Seperti kita ketahui bahwa masyarakat Jepang utamanya itu sangat menggemari masakan yang berasal dari laut dan mereka memiliki menu yang tentunya kita juga pernah mencicipinya, yaitu sashimi. Nah, sashimi adalah hidangan berupa ikan mentah di mana ikannya ini tidak sembarang ikan, melainkan ikan yang didapatkan dari laut dalam. Nah, beberapa ikan yang berada di laut dalam itu ada tuna gitu, ada juga ikan salmon. Saya akan menceritakan mengenai ikan tuna dan ikan salmon ini. Jadi karena jauhnya jarak yang ditempuh dari tepi pantai menuju ke tengah laut di mana ikan salmon dan ikan tuna ini berada, maka diperlukan waktu beberapa saat ya, beberapa minggu bahkan mungkin ada yang sampai bulan. Oleh karena itu, ketika ikan itu sudah ditangkap di tengah laut untuk dibawa ke daratan, mesti diawetkan agar ketika sampai daratan tetap segar. Maka di kapal-kapal nelayan Jepang itu disediakan satu ruang khusus gitu ya, yang berupa ruang pendingin. Nah, rupanya ketika nelayan ini sudah mendapatkan ikan di tengah laut, kemudian beberapa minggu dibawa ke daratan dan diserahkan kepada para pemilik restoran-restoran sashimi, para penggemar-penggemar sashimi yang sangat sangat menyukai sashimi lah mereka itu. Mereka bisa paham bahwa ini ikan bukan ikan segar, ini ikan memang ditangkapnya segar tapi diawetkan. Sehingga mereka ya sedikit komplain lah kepada pemilik restoran. Dan kemudian pemilik restoran ini menyampaikan komplainan kepada para nelayan-nelayan tersebut. Maka kemudian nelayan ini membuat sebuah eksperimen ya. Eksperimen yang pertama, mereka mengganti ruang pendingin dengan kolam-kolam kecil. Ya tentunya jumlahnya tidak bisa lebih banyak karena pastinya tidak bisa ditumpuk-tumpuk ya. Kolam itu beda dengan kalau membawa ruang pendingin. Alhasil ketika kemudian ikan itu sudah dimasukkan, ditangkap hidup, dimasukkan ke dalam kolam, dibawa pulang, ikan itu masih dalam kondisi hidup. Sehingga sang pemilik restoran dengan bangga mengambil ikan yang masih hidup, kemudian dipotong di depan pelanggan-pelanggan penyuka sashimi ini, dan kemudian dihidangkan. Namun persoalan belum selesai. Rupanya para penggemar sashimi ini tetap bisa menandai, ikan ini betul hidup, tapi kok rasanya hambar. Kok seolah ikan yang sudah mati. Kemudian pemilik restoran komplain lagi kepada para nelayan. Sang nelayan menyadari bahwa memang selama perjalanan kembali dari tengah laut ke pinggir pantai itu ikan-ikan itu memang hanya berdiam diri, tidak berenang, sehingga dalam waktu 2 minggu sampai 1 bulan ya mereka hidup tak mau, mati pun enggan.
Kemudian para nelayan membuat eksperimen kedua, yaitu tetap menggunakan kolam-kolam kecil, namun mereka berpikir bagaimana agar para ikan-ikan tangkapan ini tetap bergerak aktif selama perjalanan pulang ke daratan. Ditemukanlah sebuah ide, yaitu mereka menangkap hiu kecil. Nah, kenapa hiu kecil? Supaya tidak memangsa terlalu banyak. Begitu hiu kecil ini dimasukkan ke dalam kolam-kolam salmon dan tuna tadi, hiu tadi berenang mengejar-ngejar ikan-ikan tangkapan. Dan kemudian ikan-ikan tangkapan tersebut juga berlarian menyelamatkan diri. Maka ketika dibawa sampai ke daratan, mereka tetap sehat, segar, dan case close. Para pelanggan senang melihat ikan yang hidup dan kemudian tetap rasanya segar. Apa moral dari cerita ini? Sahabat kelasku yang berbahagia, dengan membuat goal, ya kan, dengan membuat scenario, dengan membuat strategi penjualan, kan, itu ibaratnya strategi ini, goal ini adalah hiu kecil di dalam kehidupan kita. Tidak perlu dari luar, namun dari dalam. Ikan-ikan hiu kecil ini akan mengejar kita untuk kemudian mencapai target-target penjualan yang memang mungkin sudah ditentukan oleh company, namun seolah itu menjadi hasrat pribadi kita, passion kita. Saya akan tunjukkan sebuah penelitian di Harvard Business School di tahun 79 sampai 89. Ada seorang jurnalis sebenarnya yang bernama Mark McCormack yang melakukan survei ke sebuah kelas, anggap saja di kelas itu ada 100 orang gitu ya. Kemudian dia bertanya, di antara Anda, tolong yang sudah merasa memiliki sebuah tujuan hidup, berarti kan strategi penjualan kalau bagi kita ya, silakan angkat tangan. Dan rupanya 84%, 84 orang tidak tunjuk tangan. Hanya 13 orang yang tunjuk tangan. Namun ketika ditanya dari 13 orang tadi, siapa di antara Anda yang sudah menuliskan dengan detail, dengan jelas? Dan rupanya sangat mengejutkan, hanya 3 orang. Nah, McCormack kemudian melanjutkan penelitian ini. 10 tahun kemudian, di tahun 89, dia cari datanya. Bagaimana nasib mereka-mereka ini, baik yang sudah memiliki tujuan maupun yang sudah memiliki tujuan yang jelas dan menulisnya. Dan Anda akan tercengang melihat hasilnya. Mereka yang sudah memiliki tujuan meskipun belum menuliskannya, ternyata penghasilannya 2 kali lipat dibandingkan mereka yang tidak memiliki tujuan. Apakah yang tidak memiliki tujuan, tidak memiliki penghasilan? Punya. Nyatanya mereka belajar di kelas yang luar biasa, yaitu Harvard Business School gitu. Namun yang memiliki tujuan ternyata 2 kali lipat. Bagaimana dengan yang memiliki tujuan dan sudah menuliskannya? Bagaimana dengan 3 orang di antara mereka itu? Kita lihat dan Anda akan makin tercengang. 3 orang itu penghasilannya 10 kali lipat dibandingkan dengan total kelas semua. Wow. Hanya memiliki tujuan sudah 2 kali lipat, memiliki tujuan dan bersedia merancangnya menjadi sebuah strategi hidup, strategi penjualan, memiliki hasil 10 kali lipat. Keren.